Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi ya, atau latihan soal untuk P3K ya. Untuk P3K di sini kompetensi teknis penata layanan operasional. Jadi nanti kita akan latihan 100 soal ya dalam bagian satu ini. Oke teman-teman, kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Kemudian teman-teman, untuk tahun ini ya, bahwasanya rekrutmen P3K itu diatur dalam keputusan Menteri Pan-RB ya nomor 347 tahun 2024. Nah, di dalam aturan ini jelas bahwasanya dipastikan tahun ini tidak ada ambang batas ya, atau tidak ada passing grade. Jadi rekrutmen P3K tahun ini tidak ada passing grade atau tidak ada nilai ambang batas. Sehingganya kalau misalnya ada yang mengatakan harus lulus dengan nilai sekian itu dipastikan tidak benar ya. Karena dalam Kepmen Pan-RB nomor 34 tahun 2024 jelas dikatakan tidak ada ambang batas atau tidak ada passing grade. Terus bagaimana penilaiannya? Jadi penilaiannya di aturan tersebut ya, yang dinyatakan lulus teman-teman, itu jika dia berperingkat terbaik. Artinya yang dipakai adalah perankingan, nilai tertinggi itu yang akan dinyatakan lulus menjadi P3K. Misal contoh dalam sebuah instansi ya, membuka formasi 7 orang, kemudian yang daftar ada 10. Nah, maka nanti yang lulus itu adalah nilai tertinggi nomor 1 sampai nomor 7. Sehingganya nilai tertinggi 8, 9, dan 10 itu dinyatakan tidak lulus. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi saya tekankan kembali sesuai dengan Kepmen Pan-RB nomor 347 tahun 2024, tidak ada ambang batas nilai atau tidak ada passing grade. Oke. Selanjutnya. Jadi di sini ada beberapa job desk jabatan penata layanan operasional ya. Yang pertama perencanaan dan pengorganisasian, kedua ada pemantauan dan evaluasi, ketiga pengelolaan sumber daya, keempat penanganan masalah dan keluhan, kelima pelaporan, keenam koordinasi antar departemen. Nah, itu job desk jabatan penata layanan operasional. Mungkin teman-teman nanti akan bisa baca-baca ya secara lengkap job desk penata layanan. Selanjutnya kisi-kisi ya, penata layanan, kisi-kisi soal yang akan kita simulasi nanti atau latihan. Itu ada 13 ya teman-teman ya. Ada undang-undang, ada peraturan, ada manajemen operasional, perencanaan layanan operasional, pengelolaan sumber daya, pemantauan dan pengendalian kinerja operasional, pengelolaan risiko operasional, sistem dan prosedur operasional, penggunaan teknologi dalam layanan operasional, manajemen mutu operasional, analisis data operasional, koordinasi lintas divisi atau unit kerja, dan 13 pengelolaan keluhan dan masalah operasional. Oke, itu kisi-kisinya teman-teman ya. Selanjutnya kita langsung masuk ke soal pertama. Baiklah teman-teman, apa pengertian dari administrasi perkantoran? A. Pengelolaan dokumen dan arsip. B. Proses mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas perkantoran. C. Teknik pengarsipan. D. Pengaturan jadwal dan waktu. Atau E. Penyusunan agenda dan rapat. Jawabannya adalah ya benar yang B teman-teman ya. Jadi pengertian dari administrasi perkantoran itu adalah mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas perkantoran. Kita lihat pembahasannya ya. Administrasi perkantoran adalah proses pengaturan dan pengendalian seluruh aktivitas yang terjadi di kantor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke. Soal nomor 2. Ketika Dito melakukan tugasnya untuk melakukan penggusuran di sekitar sungai dekat kantor pemerintahan, terjadi sangat ricuh.
Hal tersebut disebabkan karena banyak warga yang belum setuju untuk dipindahkan, kemudian mengajukan permohonan memperpanjang masa waktu sebulan untuk menyiapkannya, dan ada yang bersedia untuk ditempatkan di rusun. Permohonan yang dilakukan disebut A. Banding, B. Dispensasi, C. Masa remisi, D. Atribusi, atau E. Delegasi. Jawabannya yang B, teman-teman ya, namanya dispensasi. Jadi kalau kita lihat pembahasannya, dispensasi bisa diberikan karena adanya pertimbangan khusus. Oke, lanjut. Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu layanan operasional, diperlukan A. Kedisiplinan, B. Pelatihan, C. Pembina dan penanggung jawab, D. Pengawasan, atau E. Kerjasama. Jawabannya iya yang C ya, pembina dan penanggung jawab. Kalau lihat pembahasan, guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pembina dan penanggung jawab. Nah, itu sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 25 ya, tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 6. Nah, nanti teman-teman bisa baca-baca ya. Selanjutnya, yang tidak termasuk penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan A. Kesamaan hak, B. Keseimbangan hak dan kewajiban, C. Partisipatif, D. Transparansi, atau E. Keprofesionalan. Jawabannya adalah yang D ya. Nah, ini yang tidak termasuk penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan ya. Jadi kalau kita lihat pembahasan ya, penyelenggaraan pelayanan publik itu berasaskan A. Kepentingan umum, B. Kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perilaku, tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan ya. Nah, itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 ya, adanya di pasal 4. Jadi yang tidak termasuk itu adalah transparansi. Oke, selanjutnya, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk A. Toleransi, B. Kerjasama, C. Disiplin, D. Kepatuhan, atau E. Tanggung jawab. Jawabannya adalah iya yang B ya, teman-teman ya, kerjasama. Jadi kalau kita lihat pembahasan, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Dua, peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam menyusun kebijakan pelayanan publik. Nah, kembali lagi ini masih di Undang-Undang nomor 25 tahun 2009. Oke. Nomor 6, terkait dengan pengaduannya dari penyelenggara dan pelaksana layanan operasional untuk mendukung pembuktian, maka membutuhkan A. Laporan, B. Dokumen, C. Kesaksian, D. Penanggung jawab, atau E. Pelaksana. Jawabannya adalah iya yang B, teman-teman ya, dokumen. Kalau lihat pembahasan, dalam hal pengadu membutuhkan dokumen terkait dengan pengaduannya dari penyelenggara dan atau pelaksana atau mendukung pembuktian sebagaimana dimaksud ayat 1. Penyelenggara dan atau pelaksana wajib memberikannya, masih di Undang-Undang nomor 25 tahun 2009. Selanjutnya, masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana layanan operasional melalui peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan A. Kerugian, B. Permasalahan, C. Perselisihan, D. Pertengkaran, atau E. Kesalahpahaman. Jawabannya iya A ya, apabila menimbulkan kerugian. Jadi pembahasannya, masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana melalui peradilan tata usaha apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara, masih di Undang-Undang nomor 25 tahun 2009. 8. Penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang A. Hasil memuaskan, B. Rapi, C. Teratur, D. Cepat dan tuntas, atau E. Disiplin. Jawabannya ya betul D ya, cepat dan tuntas. Jadi pembahasannya, penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan
dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas. Itu Undang-Undang 25 2009. Selanjutnya, penyelenggaraan layanan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebut dengan A. Instansi pemerintah, B. Instansi pusat, C. Pemerintah daerah, D. Pemerintahan daerah, atau E. Instansi vertikal. Jawabannya ya yang D ya, pemerintahan daerah. Jadi jangan terkecoh ya teman-teman. Ini hanya pemerintah daerah, kalau yang D pemerintahan daerah. Nah, kita lihat pembahasan. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI ya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, lanjut. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan layanan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah disebut dengan A. Dana alokasi, B. Dana alokasi umum, C. Dana alokasi khusus, D. Dana bagi hasil, atau E. Dana internal. Jawabannya adalah yang C ya. Sudah jelas ya, ada kata-kata khusus berarti dana alokasi khusus. Pembahasannya, dana alokasi khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya, pengadu dapat memasukkan tuntutan ganti rugi, dapat disertai dengan A. Kronologi, B. Saksi, C. Surat pengaduan, D. Bukti-bukti, atau E. Penyelenggara. Jawabannya betul yang D ya, bukti-bukti. Jadi kalau kita lihat pembahasan Undang-Undang RI ya, masih nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pasal 43 ayat 3 dapat disertai dengan bukti-bukti sebagai pendukung ya. Nah, ini disertai dengan bukti-bukti sebagai pendukung pengaduan. Oke. Selanjutnya 12. Penyelenggara dalam mengelola layanan operasional sistem informasi berkewajiban menyediakan informasi kepada masyarakat secara A. Terbuka dan mudah diakses, B. Berita fakta, C. Cerita menarik, D. Singkat padat jelas, atau E. Tatanan warna dan penulisan bagus. Jawabannya ya A ya, terbuka dan mudah diakses. Kita lihat penjelasannya, pembahasan. Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. Oke, lanjut. Penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dan penerima layanan operasional dengan mengedepankan asas penyelesaian yang A. Hasil memuaskan, B. Rapi, C. Teratur, D. Cepat dan tuntas, atau E. Disiplin. Jawabannya ya betul, cepat dan tuntas ya. Sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009, cepat dan tuntas. Oke, selanjutnya, ciri-ciri resiko kegagalan penyelenggaraan pada pelayanan publik adalah A. Kerugian persorangan, B. Tanggung jawab negara, C. Tanggung jawab warga, D. Tinggi dan langsung, E. Resiko kolektif banyak orang dan bersama. Jawabannya adalah yang E ya, resiko kolektif banyak orang dan bersama. Itu ciri-ciri resiko kegagalan penyelenggaraan pada pelayanan publik. Oke, selanjutnya, apa tujuan utama dari administrasi perkantoran? A. Meningkatkan keamanan dokumen, B. Mengatur struktur organisasi, C. Menyediakan layanan efektif dan efisien untuk mendukung operasi kantor, D. Menyusun agenda rapat, atau E. Mengelola waktu dan jadwal. Jawabannya ya C ya teman-teman ya, menyediakan layanan efektif dan efisien untuk mendukung operasi kantor. Jadi pembahasannya, tujuan utama administrasi perkantoran adalah untuk menyediakan layanan yang efektif dan efisien guna mendukung operasi kantor sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Oke, lanjut. Apa saja fungsi dari administrasi perkantoran? Fungsinya nih ya yang ditanya.
A. Pengaturan waktu dan jadwal. B. Pengolahan dokumen dan arsip. C. Manajemen sumber daya manusia. D. Penyusunan laporan keuangan. Atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah ya E ya. Jadi A, B, C, D itu merupakan fungsi dari administrasi perkantoran ya. Mengatur waktu, jadwal, pengolahan dokumen dan arsip, manajemen sumber daya manusia, penyusunan laporan keuangan. Nah, itu semua bagian daripada fungsi dari administrasi perkantoran. Jawabannya. Oke, lanjut. Bagaimana struktur organisasi perkantoran biasanya disusun? A. Berdasarkan lokasi, berdasarkan fungsionalitas. C. Berdasarkan urutan abjad. D. Berdasarkan warna. Atau E. Berdasarkan tinggi badan. Jawabannya adalah yang B ya, berdasarkan fungsionalitas, teman-teman. Berdasarkan fungsionalitas. Itu struktur organisasi perkantoran ya, yang disusun berdasarkan ini, fungsionalitas. Oke, lanjut. 18. Apa teknik pengarsipan yang umum digunakan? A. Pengarsipan horizontal. B. Pengarsipan vertikal. C. Pengarsipan diagonal. D. Pengarsipan bulat. Atau E. Pengarsipan acak. Jawabannya ya B ya, vertikal ya. Jadi kalau kita lihat pembahasannya, teknik pengarsipan yang umum digunakan adalah pengarsipan vertikal, di mana dokumen disimpan secara berurutan dalam laci atau folder yang berdiri tegak. Nah, pada umumnya ini ya yang sering digunakan ya, vertikal, berdiri tegak. Lanjut, apa yang dimaksud dengan sistem pengelolaan dokumen elektronik? A. Sistem pengarsipan manual. B. Sistem pengaturan jadwal. C. Sistem yang menggunakan teknologi digital untuk menyimpan dan mengelola dokumen. Atau D. Sistem pencatatan keuangan. E. Sistem manajemen waktu. Jawabannya ya yang C ya, teman-teman ya. Yang dimaksud dengan sistem pengelolaan dokumen elektronik itu adalah sistem yang menggunakan teknologi digital untuk menyimpan dan mengelola dokumen. Selanjutnya, mengapa keamanan dan kerahasiaan dokumen penting dalam administrasi perkantoran? A. Untuk mengurangi biaya. B. Untuk meningkatkan kecepatan akses. C. Untuk melindungi informasi sensitif dan menjaga privasi. D. Untuk mengatur jadwal rapat. E. Untuk menambah jumlah dokumen. Jawabannya adalah iya yang C ya. Jelas ya. Jadi untuk melindungi informasi yang sensitif dan menjaga privasi. Oke, lanjut. Teknik apa yang digunakan untuk mengatur jadwal dan waktu? A. Teknik pengarsipan. B. Teknik penyusunan agenda. C. Teknik manajemen waktu. D. Teknik pengelolaan dokumen. Atau E. Teknik komunikasi. Jawabannya yang C ya. Jawabannya adalah teknik manajemen waktu. Jadi kalau lihat pembahasan, teknik manajemen waktu itu digunakan untuk mengatur jadwal dan waktu, memastikan bahwa semua tugas dan kegiatan diselesaikan secara efisien. Selanjutnya, apa alat bantu yang umum digunakan dalam manajemen waktu? A. Kalender dan aplikasi manajemen waktu. B. Mesin fotokopi. C. Proyektor. Atau D. Papan tulis. E. Kalkulator. Jawabannya adalah iya, jawabannya yang A ya, teman-teman ya. Yang umum digunakan dalam manajemen waktu adalah kalender dan aplikasi manajemen waktu. Selanjutnya, 23. Mengapa penyusunan agenda dan rapat penting dalam administrasi perkantoran? Untuk mengatur pengelolaan dokumen. B. Untuk memastikan rapat berjalan dengan terstruktur dan efisien. C. Untuk mengelola keamanan dokumen. D. Untuk mengatur teknik pengarsipan. Atau E. Untuk menentukan warna dokumen. Jawabannya adalah iya yang B ya. Jadi jawabannya yang B, untuk memastikan rapat berjalan dengan terstruktur dan efisien. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pelayanan publik? A. Pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta. B. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat. C. Pelayanan yang dilakukan oleh organisasi non-profit. Atau D. Pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. E. Pelayanan yang disediakan oleh lembaga pendidikan. Jawabannya ya yang B ya. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat. Selanjutnya 25. Apa karakteristik utama dari pelayanan publik? A. Bersifat eksklusif. B. Bersifat terbuka untuk semua orang. C. Hanya untuk anggota tertentu. D. Hanya tersedia pada waktu tertentu. Atau E. Bersifat sementara. Oke, jawabannya yang B ya. Jadi bersifat terbuka untuk semua orang. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan prinsip pelayanan prima?
A. Pelayanan yang diberikan dengan biaya tinggi. B. Pelayanan yang cepat dan tepat. C. Pelayanan yang hanya untuk pelanggan tetap. D. Pelayanan yang bersifat sementara. Atau E. Pelayanan yang eksklusif. Jawabannya ya yang B ya. Jawabannya yang B. Pelayanan yang cepat dan tepat. Itu pelayanan prima. 27. Apa hak utama pelanggan dalam pelayanan publik? A. Mendapatkan pelayanan yang memuaskan. B. Mendapatkan diskon khusus. C. Mendapatkan informasi rahasia. D. Mendapatkan layanan eksklusif. Atau E. Mendapatkan akses prioritas. Jawabannya ya yang A ya. Jadi dia mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Selanjutnya, teknik komunikasi apa yang efektif dalam pelayanan publik? A. Komunikasi satu arah. B. Komunikasi dua arah. C. Komunikasi nonverbal saja. D. Komunikasi tertulis saja. E. Komunikasi visual saja. Jawabannya betul yang B ya. Komunikasi dua arah. Selanjutnya, apa etika komunikasi yang penting dalam pelayanan publik? A. Mengabaikan keluhan pelanggan. B. Bersikap ramah dan sopan. C. Menghindari kontak mata. D. Menggunakan bahasa yang sulit dipahami. Atau E. Mengabaikan feedback. Jawabannya adalah betul yang B ya. Jawabannya bersikap ramah dan sopan. Selanjutnya, bagaimana cara yang efektif untuk menyelesaikan keluhan pelanggan? A. Mengabaikan keluhan. B. Menyelesaikan keluhan dengan cepat dan profesional. C. Menunda penyelesaian keluhan. D. Menyalahkan pelanggan. Atau E. Menghindari pelanggan. Jawabannya betul yang B. Jadi jawabannya menyelesaikan keluhan dengan cepat dan profesional. Oke, lanjut. Teknik apa yang digunakan dalam pengelolaan antrian? A. Pengabaian pelanggan. B. Penomoran antrian. C. Penyusunan laporan. D. Pemantauan jarak jauh. E. Pengurangan staf. Jawabannya betul yang B ya, penomoran antrian. Ini teknik, salah satu teknik ya yang digunakan dalam pengelolaan antrian. Selanjutnya, apa manfaat sistem informasi dalam pelayanan publik? A. Mengurangi interaksi pelanggan. B. Meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan. C. Menyulitkan akses informasi. D. Mengurangi jumlah pelanggan. Atau E. Menambah biaya operasional. Jawabannya ya yang B ya. Jadi jawabannya adalah meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan. Selanjutnya, bagaimana penggunaan teknologi dapat meningkatkan pelayanan publik? A. Mengurangi kualitas layanan. B. Meningkatkan kecepatan dan aksesibilitas yang layanan. C. Menghambat proses pelayanan. D. Mengurangi interaksi dengan pelanggan. E. Menambah biaya operasional. Jawabannya ya yang B ya. Jadi dia meningkatkan kecepatan dan aksesibilitas layanan. Selanjutnya, apa fungsi utama dari perangkat lunak pengelolaan kata seperti Microsoft Word? A. Mengelola data keuangan. B. Membuat dan mengedit dokumen teks. C. Menyusun jadwal proyek. D. Mengirim email. Atau E. Mengelola inventaris kantor. Jawabannya adalah iya yang B ya. Yang B. Jadi membuat dan mengedit dokumen teks. Selanjutnya, di Microsoft Word, apa fungsi dari track change? A. Mengatur tata letak halaman. B. Mengontrol revisi dan perubahan dalam dokumen. C. Membuat grafik dan diagram. D. Menyimpan dokumen ke format PDF. Atau E. Mengatur header dan footer. Jawabannya ya betul yang B ya. Jadi mengontrol revisi dan perubahan dalam dokumen. Selanjutnya, di Microsoft Excel, apa fungsi dari VLOOKUP? Menghitung total angka dalam sel. B. Menampilkan hasil rata-rata rentang sel. C. Mencari data dalam tabel dan mengembalikan nilai terkait. D. Mengurutkan data dalam kolom. Atau E. Membuat grafik dari data yang dipilih. Jawabannya adalah ya C ya teman-teman ya. Mencari data dalam tabel dan mengembalikan nilai terkait. Selanjutnya, apa fungsi dari fitur Slide Master di Microsoft PowerPoint? A. Membuat presentasi baru. B. Mengatur template dan desain yang konsisten di seluruh slide. Menyimpan presentasi dalam format video. D. Menambahkan animasi ke slide. Atau E. Mengatur urutan slide. Jawabannya adalah ya B ya. Jadi untuk mengatur template dan desain yang konsisten di seluruh slide. Selanjutnya, apa keuntungan utama menggunakan aplikasi manajemen proyek seperti Microsoft Project? A. Mengirim pesan instan kepada tim. B. Mengelola dan memantau jadwal proyek serta sumber daya.
C. Membuat dokumen teks. D. Mengatur database pelanggan. Atau E. Mengedit foto dan video. Jawabannya oke, yang B ya. Mengelola dan memantau jadwal proyek serta sumber daya. Selanjutnya, di aplikasi manajemen proyek, apa fungsi dari diagram Gantt? A. Menyusun jadwal proyek dalam bentuk tabel. B. Menghitung anggaran proyek. C. Menggambarkan hubungan antara berbagai tugas proyek dalam bentuk grafik batang. D. Menyimpan data proyek dalam format PDF. E. Mengatur komunikasi tim. Jawabannya betul yang C ya. Jadi fungsi diagram Gantt itu adalah menggambarkan hubungan antara berbagai tugas proyek dalam bentuk grafik batang. Selanjutnya, apa fitur utama dari aplikasi email seperti Microsoft Outlook? A. Membuat dan mengedit spreadsheet. B. Mengelola dan mengatur pesan email. C. Mengatur jadwal proyek. D. Mengedit foto dan video. Atau E. Membuat presentasi. Jawabannya ya betul yang B ya. Mengelola dan mengatur pesan email. Selanjutnya, apa keuntungan utama dari menggunakan aplikasi chat seperti Slack dalam tim? A. Mengelola anggaran proyek. B. Meningkatkan komunikasi real time dan kolaborasi tim. C. Membuat dokumen teks. D. Menghitung data keuangan. Atau E. Mengatur jadwal rapat. Jawabannya adalah betul yang B ya teman-teman ya. Meningkatkan komunikasi real time dan kolaborasi tim. Selanjutnya, apa manfaat utama dari menggunakan aplikasi video conference seperti Zoom? A. Mengatur jadwal proyek. B. Menyusun laporan keuangan. C. Memfasilitasi pertemuan tatap muka secara virtual. Atau D. Membuat grafik data. E. Mengelola arsip dokumen. Jawabannya iya benar, tentunya untuk memfasilitasi pertemuan tatap muka secara virtual ya, atau rapat daring ya. Selanjutnya, bagaimana integrasi antara aplikasi email dan kalender dapat meningkatkan produktivitas? A. Memungkinkan pengeditan dokumen secara bersamaan. B. Mengelola dan menjadwalkan pertemuan dengan otomatisasi ya. C. Menyimpan data keuangan secara aman. D. Meningkatkan keamanan data. Atau E. Mengelola arsip secara efisien. Jawabannya iya yang B ya. Jadi mengelola dan menjadwalkan pertemuan dengan otomatisasi. Selanjutnya, apa yang menjadi fokus utama dari prinsip pelayanan prima dalam konteks pelayanan publik? A. Menyediakan layanan yang hanya untuk pelanggan VIP. B. Mengutamakan kepuasan pelanggan dan efisiensi. C. Mengurangi biaya operasional. D. Memperpanjang waktu pelayanan. E. Mengabaikan umpan balik pelanggan. Jawabannya iya yang B teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah mengutamakan kepuasan pelanggan dan efisiensi. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal dalam pelayanan publik? A. Komunikasi menggunakan kata-kata. B. Komunikasi melalui email. C. Komunikasi melalui gerakan tubuh dan ekspresi wajah. D. Komunikasi dengan menggunakan telepon. Atau E. Komunikasi melalui tulisan. Jawabannya iya betul yang C ya, nonverbal. Berarti komunikasi melalui dengan gerakan tubuh ya, atau ekspresi wajah, atau kode-kode ya. Oke, selanjutnya, apa yang merupakan hak pelanggan dalam sistem pelayanan publik? A. Menentukan jadwal layanan. B. Menerima layanan sesuai dengan standar dan waktu yang dijanjikan. C. Mendapatkan layanan gratis tanpa batas. D. Memilih staf layanan. Atau E. Menghindari antrian. Jawabannya betul yang B teman-teman ya, jawabannya. Jadi menerima layanan sesuai dengan standar waktu yang dijanjikan. Oke, selanjutnya, apa tujuan utama dari pengelolaan antrian dalam pelayanan publik? Mengurangi jumlah pelanggan. B. Memperpanjang waktu tunggu. C. Mengatur dan mengoptimalkan proses layanan. D. Menambah biaya operasional. Atau E. Mengurangi komunikasi antara staf dan pelanggan. Jawabannya adalah betul yang C ya. Nah, jadi itu untuk mengatur dan mengoptimalkan proses layanan ya. Mengatur dan mengoptimalkan. Oke, lanjut. Bagaimana teknologi dapat mempengaruhi sistem pelayanan publik? A. Mengurangi kualitas interaksi dengan pelanggan. B. Mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan efisiensi. C. Mengurangi transparansi dalam proses layanan. D. Meningkatkan kompleksitas layanan. Atau E. Menghambat akses informasi. Jawabannya adalah betul yang B ya teman-teman ya. Mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya,
Apa definisi sistem informasi manajemen atau SIM ya? Sistem informasi manajemen. A. Sistem yang digunakan untuk mengelola inventaris kantor. B. Sistem yang mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung proses pengambilan keputusan. C. Sistem yang digunakan untuk komunikasi antar tim. D. Sistem yang mengelola anggaran keuangan. Atau E. Sistem yang menyimpan arsip dokumen. Jawabannya betul. Jawabannya yang B, teman-teman ya. Jadi definisi dari SIM ya, atau sistem informasi manajemen, itu sistem yang mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Itu definisi dari SIM ya, sistem informasi manajemen. Selanjutnya, apa fungsi utama dari sistem informasi manajemen dalam organisasi? A. Mengelola hubungan pelanggan. B. Mengoptimalkan pengelolaan data dan mendukung keputusan manajerial. C. Menyimpan data karyawan. D. Mengelola inventaris barang. Atau E. Mengatur jadwal rapat. Jawabannya adalah betul, masih yang B ya, mengoptimalkan pengelolaan data dan mendukung keputusan manajerial. Selanjutnya, komponen utama dari sistem informasi manajemen meliputi A. Hardware, software, data, prosedur, dan manusia. B. Dokumen, spreadsheet, email, dan kalender. C. Jaringan, aplikasi, dan printer. D. Kamera, sensor, alat ukur. Atau E. Database, laporan, dan analisis. Jawabannya adalah betul, yang A ya. Jadi ada hardware-nya, kemudian ada software, ada data, ada prosedur, dan kemudian ada usernya atau manusianya ya, ada human-nya. Selanjutnya, jenis sistem informasi manajemen yang berfokus pada pengelolaan data dan informasi untuk keputusan strategis adalah A. Sistem manajemen basis data atau DBMS. B. Sistem informasi eksekutif atau ACE. C. Sistem informasi sumber daya manusia atau HRIS. D. Sistem manajemen proyek atau PMS. Atau E. Sistem informasi akuntansi atau AIS. Selanjutnya, jawabannya adalah betul, yang A ya, DBMS ya, atau Sistem Manajemen Basis Data, atau ini Database Management System, DBMS nih, Database Management System ya. Oke, selanjutnya, dalam administrasi perkantoran, sistem informasi manajemen dapat digunakan untuk A. Menyusun anggaran. B. Mengelola dokumen dan alur kerja. C. Meningkatkan kemampuan presentasi. D. Menyaring email spam. Atau E. Mengatur jadwal rapat sosial. Jawabannya adalah betul, yang B ya, mengelola dokumen dan alur kerja. Selanjutnya, salah satu manfaat penggunaan sistem informasi manajemen dalam administrasi perkantoran adalah A. Mengurangi biaya operasional secara langsung. B. Meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data. C. Mengurangi kebutuhan akan perangkat keras. D. Mengelola komunikasi eksternal. E. Meningkatkan kreativitas desain grafis. Jawabannya ya, yang B teman-teman ya. Jawabannya ya, meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data. Nah, nanti pembahasannya teman-teman bisa baca-baca sendiri ya. Selanjutnya, 55. Sistem informasi manajemen yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam satu platform disebut A. Enterprise Resource Planning. B. Customer Relationship Management. C. Supply Chain Management. Atau D. Decision Support System. Atau E. Knowledge Management System. Jawabannya adalah betul. Jawabannya yang A teman-teman ya, Enterprise Resource Planning atau ERP. Nanti teman-teman bisa baca pembahasannya sendiri ya. Selanjutnya, apa perbedaan utama antara sistem informasi manajemen dan sistem informasi eksekutif? A. Sistem informasi manajemen fokus pada data operasional. AIS atau eksekutif fokus pada data strategis. B. SIM digunakan untuk email. AIS laporan keuangan. C. Sistem berfungsi sebagai alat komunikasi. AIS untuk analisis data. D. SIM lebih teknis. AIS lebih untuk pengelolaan proyek. E. SIM adalah sistem berbasis web. AIS adalah sistem desktop. Jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah yang A. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau sistem informasi manajemen itu fokus pada data operasional. Tapi kalau misalnya sistem informasi eksekutif ya, atau executive information system, itu fokus pada data strategis. Selanjutnya, salah satu contoh penggunaan sistem informasi manajemen dalam administrasi perkantoran adalah A. Sistem pengolahan transaksi penjualan. B. Aplikasi pengeditan video. C. Sistem manajemen hubungan pelanggan.
D. Alat pemantauan keamanan. E. Aplikasi penyimpanan cloud. Jawabannya betul yang C ya. Sistem manajemen hubungan pelanggan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Komponen data dalam sistem informasi manajemen termasuk A. Pengguna dan prosedur. B. Perangkat keras dan perangkat lunak. C. Informasi yang dikumpulkan dan diproses. D. Jaringan dan keamanan. Atau E. Anggaran dan laporan keuangan. Jawabannya adalah yang C ya. Informasi yang dikumpulkan dan diproses. Selanjutnya, prinsip keamanan informasi yang mengharuskan data hanya dapat diakses oleh individu yang memiliki otorisasi adalah A. Kerahasiaan. B. Integritas. C. Ketersediaan. D. Autentikasi. Atau E. Non-repudiasi. Jawabannya iya, betul. Kerahasiaan. Selanjutnya, prinsip keamanan informasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa data tidak diubah atau dimodifikasi tanpa izin adalah A. Kerahasiaan. B. Integritas. C. Ketersediaan. D. Autentikasi. Atau E. Non-repudiasi. Jawabannya betul. Jawabannya adalah integritas. Oke, nanti pembahasan bisa dibaca-baca sendiri ya teman-teman. Selanjutnya, teknik yang digunakan untuk mengenkripsi data sehingga hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki kunci deskripsi yang benar adalah A. Firewall. B. Antivirus. C. Enkripsi. D. Backup. Atau E. Autentikasi. Jawabannya betul yang C ya, enkripsi ya. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, teknik pengamanan yang melibatkan pemantauan dan kontrol akses untuk mencegah akses yang tidak sah adalah A. Backup. B. Enkripsi. C. Firewall. D. Pemulihan bencana. Atau E. Autentikasi. Jawabannya adalah betul yang C ya, firewall. Ya, teknik pengamanan yang melibatkan pemantauan dan kontrol akses, mencegah akses yang tidak sah itu firewall. Selanjutnya, apa tujuan utama dari kebijakan keamanan informasi dalam organisasi? A. Meningkatkan produktivitas karyawan. B. Menjamin kerahasiaan dan integritas data serta mematuhi peraturan. C. Mengurangi biaya operasional. D. Mengatur jadwal kerja karyawan. Atau E. Menyediakan fasilitas pelatihan. Jawabannya iya, jawabannya yang B teman-teman ya. Jadi untuk menjamin kerahasiaan, integritas data, serta mematuhi peraturan. Selanjutnya, apa yang merupakan langkah pertama dalam proses perencanaan? A. Mengidentifikasi tujuan. B. Mengumpulkan data. C. Menentukan alternatif tindakan. D. Melaksanakan rencana. Atau E. Mengevaluasi hasil. Jawabannya adalah betul. Jadi kita identifikasi dulu tujuannya. Nah, itu yang merupakan langkah pertama dalam proses perencanaan ya. Jadi identifikasi tujuan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan Gantt chart dalam konteks perencanaan? A. Diagram yang menunjukkan struktur organisasi. B. Grafik yang menunjukkan aliran kerja. C. Alat bantu perencanaan yang menampilkan jadwal proyek. D. Sistem penilaian kinerja. Atau E. Metode analisis resiko. Jawabannya betul. Jawabannya adalah C teman-teman. Jadi dia merupakan alat bantu perencanaan yang menampilkan jadwal proyek. Ingat-ingat ya, Gantt chart ya. Selanjutnya, apa yang termasuk dalam tahapan perencanaan? A. Membentuk tim kerja, pelaksanaan tugas. C. Menentukan tujuan, mengidentifikasi sumber daya, dan mengembangkan strategi. D. Mengukur kinerja. Atau E. Mengadakan rapat evaluasi. Jawabannya betul yang C ya. Nah, dalam tahapan itu kita menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi sumber dayanya, kemudian baru kita mengembangkan sebuah strateginya. Selanjutnya, apa tujuan dari teknik-teknik perencanaan? A. Menyederhanakan tugas-tugas operasional. B. Menghindari konflik internal. C. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. D. Mengurangi biaya produksi. Atau E. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Jawabannya ya yang C ya. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Oke, mengapa penting untuk mengevaluasi hasil setelah melaksanakan rencana?
A. Untuk menentukan anggaran yang diperlukan. B. Untuk memastikan semua tujuan telah tercapai dan mengidentifikasi area perbaikan. C. Untuk membentuk tim baru. D. Untuk menambah sumber daya. Atau E. Untuk merayakan pencapaian. Jawabannya adalah ya betul. Jawabannya yang B teman-teman ya. Untuk memastikan semua tujuan telah tercapai dan mengidentifikasi area perbaikan. Selanjutnya, apa fungsi utama dari pengorganisasian dalam manajemen? A. Mengatur dan mengkoordinasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. B. Mengidentifikasi peluang pasar. C. Mengembangkan produk baru. Atau D. Melakukan promosi produk. E. Menyusun laporan keuangan. Jawabannya adalah iya betul. Jawabannya adalah mengatur dan mengkoordinasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan teknik-teknik perencanaan? A. Metode untuk melakukan evaluasi kinerja. B. Alat dan metode untuk mengembangkan rencana yang efektif. C. Sistem untuk mengembangkan produk baru. D. Proses untuk menyusun laporan keuangan. Atau E. Metode untuk mengidentifikasi pelanggan potensial. Jawabannya betul. Yang B ya. Alat dan metode untuk mengembangkan rencana yang efektif. Kita ke soal selanjutnya. Bagaimana Gantt chart membantu dalam proses perencanaan? A. Menyediakan analisis keuangan. B. Memvisualisasikan jadwal proyek dan alokasi sumber daya. C. Mengidentifikasi pelanggan potensial. D. Menentukan strategi pemasaran. Atau E. Mengembangkan produk baru. Jawabannya ya betul yang B ya. Memvisualisasikan jadwal proyek dan alokasi sumber daya. Kita ke soal berikutnya. Apa yang harus dilakukan setelah mengidentifikasi tujuan dalam proses perencanaan? A. Melaksanakan rencana. B. Mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan. C. Mengevaluasi hasil. D. Membentuk tim kerja. E. Mengadakan rapat. Jawabannya adalah betul. Mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, mengapa penting menggunakan alat bantu perencana seperti Gantt chart? A. Untuk meningkatkan penjualan produk. B. Untuk memvisualisasikan tugas dan waktu dalam proyek. C. Untuk mengurangi biaya produksi. D. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Atau E. Untuk mengidentifikasi pasar baru. Jawabannya betul B ya. Untuk memvisualisasikan tugas dan waktu dalam proyek. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Apa yang menjadi ciri utama kepemimpinan yang efektif? A. Mampu membuat keputusan tanpa melibatkan tim. B. Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan tim. C. Mendorong partisipasi dan komunikasi yang baik dengan anggota tim. D. Memiliki pengetahuan teknis yang mendalam. Atau E. Menghindari delegasi tugas. Jawabannya iya, yang C ya. Kita sebagai seorang leader ya, kepemimpinan efektif itu mendorong partisipasi dan komunikasi yang baik dengan anggota tim. Selanjutnya, salah satu keuntungan utama dari kepemimpinan partisipatif adalah A. Pengambilan keputusan yang cepat tanpa melibatkan orang lain. B. Mengurangi keterlibatan anggota tim dalam proses keputusan. C. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan anggota tim. D. Mengurangi kebutuhan untuk umpan balik dari anggota tim. Atau E. Meminimalkan tanggung jawab pemimpin. Jawabannya ya yang C ya. Tentunya untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan anggota tim. Selanjutnya, gaya kepemimpinan yang menekan pada pengambilan keputusan secara otoriter dan pengawasan ketat adalah A. Kepemimpinan demokratik. B. Kepemimpinan laissez-faire. C. Kepemimpinan transaksional. D. Kepemimpinan transformasional. Atau E. Kepemimpinan karismatik. Jawabannya adalah ya yang C ya, kepemimpinan transaksional. Selanjutnya, gaya kepemimpinan yang membebaskan anggota tim untuk membuat keputusan dan bertindak secara mandiri adalah A. Kepemimpinan demokratik. B. Kepemimpinan otoriter. C. Kepemimpinan laissez-faire. D. Kepemimpinan transformasional. E. Kepemimpinan transaksional. Jawabannya iya, yang C ya. Nah, ini untuk membebaskan anggotanya mengambil keputusan dan bertindak secara mandiri, itu namanya laissez-faire.
Oke, selanjutnya teknik motivasi yang melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap pencapaian anggota tim adalah A. Motivasi intrinsik, B. Motivasi ekstrinsik, C. Motivasi berbasis tujuan, D. Motivasi berbasis kompetisi ya, E. Motivasi berbasis tindakan. Jawabannya adalah iya. Jawabannya yang B ya, motivasi ekstrinsik. Oke, selanjutnya salah satu teknik yang efektif untuk mengarahkan tim adalah A. Menghindari umpan balik pada hasil kerja, B. Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, C. Mengabaikan keterlibatan anggota tim dalam perencanaan, D. Memastikan semua keputusan diambil oleh pemimpin, atau E. Mengurangi kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan. Jawabannya ya yang B ya. Jadi menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Oke, soal selanjutnya, salah satu strategi untuk menyelesaikan konflik dalam tim yang melibatkan kompromi antara pihak-pihak yang berselisih adalah A. Penghindaran, B. Penyerahan, C. Kolaborasi, D. Kompetisi, atau E. Pengacuhan. Jawabannya iya, kolaborasi ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya, jika konflik dalam tim diselesaikan dengan cara menemukan solusi yang memuaskan semua pihak, metode yang digunakan adalah A. Penyerahan, B. Penghindaran, C. Kolaborasi, D. Kompetisi, atau E. Pengacuhan. Jawabannya adalah ya betul, jawabannya yang C ya, kolaborasi. Selanjutnya, apa tujuan utama dari teknik-teknik kerjasama tim? A. Meningkatkan persaingan antara anggota tim, B. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja tim, C. Mengurangi interaksi antara anggota tim, D. Membagi tugas secara acak tanpa koordinasi, atau E. Memusatkan semua keputusan pada satu anggota tim. Jawabannya adalah iya betul, yang B ya. Jawabannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja tim. Selanjutnya, apa yang merupakan peran penting dari seorang anggota tim? A. Memimpin semua tugas tanpa melibatkan anggota tim, B. Berkolaborasi dengan anggota tim lain untuk mencapai tujuan bersama, C. Mengabaikan saran dan pendapat anggota lain, D. Bekerja secara independen tanpa berbagi informasi, atau E. Menghindari tanggung jawab yang diberikan oleh tim. Jawabannya adalah betul, yang B ya. Kita harus mampu untuk seiring sejalan, inginnya berkolaborasi dengan anggota tim lain untuk mencapai tujuan bersama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Mengapa penting untuk memahami tanggung jawab anggota tim? A. Untuk mengurangi beban kerja individu, B. Untuk memastikan bahwa setiap anggota tahu tugas dan kontribusinya, C. Untuk membatasi interaksi antara anggota tim, D. Untuk membagi tugas secara acak, E. Untuk menghindari kerjasama antara anggota tim. Jawabannya ya yang B ya. Jadi jawabannya untuk memastikan bahwa setiap anggota tahu tugasnya dan kontribusinya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan strategi membangun tim yang efektif? A. Menetapkan tujuan individu tanpa mempertimbangkan anggota tim lain, B. Mengembangkan hubungan positif dan komunikasi terbuka antara anggota tim, C. Mengabaikan pendapat dan saran anggota tim, atau D. Membagi tugas secara acak tanpa koordinasi, E. Memusatkan semua keputusan pada satu anggota tim. Jawabannya iya, yang B ya. Jadi mengembangkan hubungan positif dan komunikasi terbuka antara anggota tim. Oke, selanjutnya, bagaimana teknik-teknik kerjasama tim dapat diterapkan dalam lingkungan kerja? A. Dengan membagi tugas secara independen tanpa koordinasi, B. Dengan mempromosikan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara anggota tim, C. Dengan membatasi interaksi antara anggota tim, D. Dengan menetapkan tujuan individu tanpa mempertimbangkan tim, E. Dengan menghindari tanggung jawab yang diberikan oleh tim. Jawabannya iya, yang B ya. Dengan mempromosikan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar anggota tim. Oke, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan peran anggota tim dalam kerjasama tim?
A. Menetapkan tujuan individu tanpa mempertimbangkan anggota lain. B. Berkontribusi sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang diberikan. C. Mengabaikan saran dan pendapat anggota tim lain. D. Bekerja secara independen tanpa berbagi informasi. E. Menghindari interaksi dengan anggota tim lain. Jawabannya? Iya, jawabannya yang B ya. Berkontribusi sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang diberikan. Oke, selanjutnya, mengapa penting untuk membangun dan mempertahankan tim yang efektif? A. Untuk meningkatkan persaingan antara anggota tim. B. Untuk mencapai tujuan bersama dan efisien dan efektivitas. C. Untuk mengurangi interaksi antara anggota tim. D. Untuk membatasi tanggung jawab anggota tim. Atau E. Untuk memastikan keputusan diambil oleh satu anggota tim. Jawabannya, ya betul, jawabannya adalah yang B ya. Untuk mencapai tujuan bersama dengan efisiensi dan efektif. Selanjutnya, apa yang merupakan teknik penting dalam kerjasama tim? A. Menghindari interaksi dengan anggota tim lain. B. Mengembangkan komunikasi terbuka dan saling percaya antara anggota tim. C. Menetapkan tujuan individu tanpa mempertimbangkan anggota lain. D. Membagi tugas secara acak tanpa koordinasi. E. Memusatkan semua keputusan pada satu anggota tim. Jawabannya? Iya, jawabannya adalah yang B. Mengembangkan komunikasi terbuka dan saling percaya antara anggota tim. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab anggota tim dalam kerjasama tim? A. Menetapkan tujuan individu tanpa mempertimbangkan anggota lain. B. Berkolaborasi dengan anggota lain untuk mencapai tujuan bersama. C. Mengabaikan pendapat dan saran anggota tim lain. D. Bekerja secara independen tanpa berbagi informasi. Atau E. Menghindari tanggung jawab yang diberikan oleh tim. Jawabannya betul yang B ya. Kolaborasi dengan anggota tim lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, apa definisi empati dalam konteks pelayanan kepada masyarakat? A. Kemampuan untuk menilai kebutuhan masyarakat secara objektif. B. Kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. C. Kemampuan untuk mengelola waktu dengan efektif. D. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah teknis. Atau E. Kemampuan untuk membuat keputusan cepat. Jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Jadi kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Itu adalah empati. Oke, selanjutnya. Mengapa empati penting dalam pelayanan kepada masyarakat? A. Karena empati mengurangi biaya operasional. Karena empati meningkatkan kepuasan pelanggan dan hubungan interpersonal. C. Empati mempercepat proses administratif. D. Karena empati mengurangi kebutuhan untuk pelatihan. E. Karena empati memperkuat kebijakan internal. Jawabannya? Iya, betul. Jawabannya adalah yang B. Karena empati meningkatkan kepuasan pelanggan dan hubungan interpersonal. Selanjutnya, salah satu teknik untuk meningkatkan empati dalam pelayanan adalah A. Menghindari kontak langsung dengan pelanggan. B. Menggunakan bahasa formal dalam komunikasi. C. Mendengarkan aktif dan memberikan perhatian penuh kepada pelanggan. D. Mengurangi waktu pelayanan untuk efisiensi. Atau E. Mengabaikan umpan balik dari pelanggan. Jawabannya betul yang C ya. Jadi kita mendengarkan secara aktif dan memberikan perhatian penuh kepada pelanggan. Jawabannya yang C. Selanjutnya, dalam studi kasus pelayanan berbasis empati, pendekatan yang sering digunakan untuk memahami kebutuhan pelanggan adalah A. Mengandalkan data penjualan historis. B. Menyusun rencana bisnis jangka panjang. C. Melakukan wawancara dan survei untuk mengumpulkan umpan balik langsung. D. Mengabaikan tren industri. Atau E. Mengurangi interaksi langsung dengan pelanggan. Jawabannya ya yang C teman-teman ya. Melakukan wawancara dan survei untuk mengumpulkan umpan balik langsung. Oke, selanjutnya teknik pelayanan yang responsif melibatkan A. Memberikan layanan yang sama untuk semua orang tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik. B. Mengabaikan keluhan pelanggan ya, mengabaikan keluhan pelanggan untuk meningkatkan produktivitas. C. Menyediakan solusi cepat dan relevan berdasarkan kebutuhan individu. D. Mempercepat proses administrasi tanpa berkomunikasi dengan pelanggan.
E. Menunda keputusan sampai semua informasi tersedia. Jawabannya ya yang C ya. Jadi menyediakan solusi cepat dan relevan tentunya berdasarkan kebutuhan individu. Selanjutnya, mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dapat dilakukan dengan cara A. Menggunakan data penjualan sebagai indikator utama. B. Melakukan observasi tanpa berkomunikasi dengan masyarakat. C. Mengadakan forum dan diskusi terbuka dengan masyarakat. D. Mengandalkan asumsi pribadi tentang kebutuhan masyarakat. Atau E. Menghindari umpan balik masyarakat. Jawabannya iya, yang C ya. Jadi kita mengadakan semacam kayak forum ya, forum diskusi terbuka dengan masyarakat. Selanjutnya, salah satu teknik untuk meningkatkan pelayanan yang responsif adalah A. Mengurangi jumlah staf yang terlibat dalam pelayanan. B. Mengimplementasikan sistem antrian yang terorganisir dengan baik. C. Menunda pelayanan sampai semua informasi tersedia. D. Mengabaikan permintaan pelanggan yang tidak umum. Atau E. Menyederhanakan prosedur pelayanan tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik. Jawabannya ya yang B ya. Jadi mengimplementasikan sistem antrian yang terorganisir dengan baik. Selanjutnya, strategi yang efektif untuk meningkatkan kepuasan masyarakat melibatkan A. Mengurangi interaksi langsung dengan masyarakat. B. Menggunakan umpan balik dari masyarakat untuk melakukan perbaikan. C. Menetapkan kebijakan yang tidak fleksibel. D. Menghindari perubahan dalam layanan. Atau E. Mengurangi kualitas layanan untuk efisiensi. Jawabannya ya betul yang B ya. Yang B, menggunakan umpan balik dari masyarakat untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya, untuk meningkatkan empati dalam tim pelayanan, manajer harus A. Menyediakan pelatihan khusus tentang keterampilan interpersonal. B. Memprioritaskan kinerja individu di atas kerjasama tim. C. Mengurangi interaksi antara anggota tim. D. Mengabaikan konflik internal tim. Atau E. Menghindari penilaian kinerja berbasis empati. Jawabannya ya betul yang A ya. Jadi menyediakan semacam kayak pelatihan khusus ya tentang keterampilan interpersonal. Itu salah satu untuk meningkatkan empati dalam tim pelayanan. Selanjutnya, yang terakhir ini ya. Soal nomor 100. Dalam studi kasus pelayanan berbasis empati, keberhasilan seringkali diukur dengan A. Volume transaksi yang tinggi. B. Kepuasan pelanggan dan umpan balik positif. C. Pengurangan biaya operasional. D. Peningkatan jumlah karyawan. Atau E. Penurunan jumlah keluhan tanpa analisis. Jawabannya ya betul yang B ya. Nah, ukurannya adalah kepuasan pelanggan dan umpan balik yang positif. Oke, demikian teman-teman ya bentuk-bentuk daripada 100 soal yang sudah kita simulasikan tadi. Mudah-mudahan dengan kita latihan atau simulasi tadi itu menambah wawasan kita, sehingganya saat ujian nanti kita sudah bisa menjawab soal-soal itu dengan baik. Oke teman-teman, hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Jangan menyerah, teruslah belajar, dan terima kasih. Semoga sukses. Sampai jumpa di simulasi soal-soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.